Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fritzka Desviana Mahdafikia dari kelas 12 IPS 5 akan menjelaskan perang Korea yang melibatkan Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, jadi sebelum terpecah belah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan, dulunya kedua negara ini bersatu di bawah pemerintahan dinasti Goryeo yang menguasai semenanjung Korea. Namun, pada akhir abad ke-14, saat dipimpin oleh Raja Gongyang, dinasti Goryeo dikudeta oleh jenderalnya sendiri, yaitu Yi Seung-gi. Lalu ia mendirikan dinasti baru yang bernama Dinasti Joseon, yang mampu bertahan selama 500 tahun lamanya tanpa pengaruh siapapun karena ketangguhannya. Akan tetapi, pada tahun 1910, dinasti Joseon runtuh saat Jepang menginvasi Korea. Jepang mengeksploitasi tenaga dan sumber daya alam di Korea untuk kepentingan pribadi Jepang dalam upaya memenangkan Perang Dunia Kedua. Hal ini berlangsung selama 35 tahun lamanya. Pada Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat setelah Amerika menjatuhkan bom Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya Korea mengalami masa kekosongan kekuasaan setelah mundurnya Jepang. Pada saat itu, pada Agustus 1945, tibalah pasukan Uni Soviet dari arah utara Korea dengan tujuan untuk menguasai Korea dan menyebarkan ideologinya, lalu disusul oleh Amerika yang datang pada September 1945 yang bertujuan untuk menguasai Korea dan menyebarkan ideologinya juga. Lalu Amerika dan Uni Soviet kembali berseteru dalam hal memperebutkan Korea, hingga mereka sepakat untuk mengadakan pertemuan yang membahas keputusan untuk membagi Korea menjadi dua wilayah tepat di garis lintang 38 derajat semenanjung Korea. Nah, dari pembagian tersebut, bagian utara diberikan pada Uni Soviet dan bagian selatan diberikan pada Amerika. Pemisahan ini tadinya hanya berlangsung selama 5 tahun dan nantinya akan dibalikan menjadi utuh lagi. Dan tentunya mereka mengurus bagian negaranya masing-masing dengan Amerika yang menyebarkan ideologi kapitalisme di bagian selatan Korea, begitupun dengan Uni Soviet yang menyebarkan ideologi komunisme di bagian utara Korea. Namun, tentu saja hal ini tidaklah mudah karena warga Korea melakukan protes dengan tidak terimanya Korea dibagi menjadi dua wilayah. Karena kondisi ini semakin tidak terkontrol, akhirnya mereka melaporkan hal ini kepada PBB, dan PBB pun memutuskan untuk menyuruh Amerika dan Uni Soviet agar mundur dan tidak usah ikut campur lagi dalam pemerintahan Korea. Meskipun mereka tetap saja masih ikut campur tangan dalam menyebarkan ideologinya masing-masing di Korea. Mirisnya lagi, rakyat Korea sendiri akhirnya mulai terpecah belah karena perbedaan ideologi yang ingin mereka tetapkan untuk negaranya. Akhirnya, rakyat Korea terpecah menjadi kubu komunisme dan kubu kapitalisme. Hingga pada 15 Agustus 1948, Amerika pun memerdekakan Korea Selatan sebagai sebuah negara yang merdeka. Dan Amerika membiarkan rakyat Korea Selatan untuk mengadakan pemilu yang pertama kalinya. Akhirnya terpilihlah seorang presiden pertama di Korea Selatan, yaitu pria bernama Syngman Rhee. Lalu, pada 9 September 1948, Uni Soviet pun memerdekakan Korea Utara dengan presiden bernama Kim Il-sung sebagai presiden pertama mereka. Setelah semua itu, perseteruan masih tetap berlanjut. Perang saudara bermula ketika Korea Utara mengalami krisis pangan, dikarenakan Korea Utara memang tidak subur seperti dengan Korea Selatan. Akhirnya, Kim Il-sung memiliki misi untuk menginvasi Korea Selatan, yang dibantu oleh Uni Soviet dalam persenjataan dan dibantu oleh Cina untuk pasukan perangnya, karena mereka memiliki paham yang sama, yaitu paham komunisme. Akhirnya, Korea Utara menyerang Korea Selatan di Seoul, namun dikarenakan Korea Selatan tidak memiliki peralatan dan persiapan yang cukup, hanya dalam 3 hari saja Korea Utara sudah berhasil menguasai Seoul. Hingga setelah beberapa waktu, Korea Utara berhasil menguasai Korea Selatan, dan Korea Selatan hanya berhasil mempertahankan kota Busan. Melihat hal itu, Amerika langsung memberikan bantuan kepada Korea Selatan dengan bantuan Douglas MacArthur untuk terjun langsung membantu Korea Selatan dalam 3 jalur, yaitu jalur darat, jalur laut, dan jalur udara. Pada 15 September 1950, pasukan Amerika menyerang kembali Korea Utara lewat wilayah strategis di Incheon. Setelah beberapa hari, akhirnya Korea Selatan berhasil mengembalikan wilayahnya. Tidak puas dengan itu, Korea Selatan dengan bantuan Amerika berambisi untuk memperluas wilayahnya ke Korea Utara di Pyongyang. Pyongyang adalah ibu kota Korea Utara. Akan tetapi, kediaman mereka di Pyongyang tidak bertahan lama karena Korea Utara berhasil kembali untuk mengusir pasukan Korea Selatan yang ada di Pyongyang. Perang tak kunjung reda dengan muncul konflik bersenjata yang berlangsung selama 3 tahun lamanya, di mana ini sudah menewaskan banyak korban termasuk para tentara bahkan warga sipil. Hingga pada 27 Juli 1953, perwakilan dari Korea Utara dan Korea Selatan mengadakan pertemuan diplomatik. Mereka sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan garis demarcation yang secara resmi memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan. Namun hingga saat ini sebetulnya mereka masih belum sepenuhnya berdamai.